Jangan bacanya bima unzila ilaika wa ma unzila. Tidak ya. Jangan seperti itu. Harus betul-betul terputus suaranya ke hamzah. Bima harus jelas. Jangan bima itu tersambung jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayah bunda, teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Masih semangat belajar Al-Qur'an? Masya Allah masih semangat ya. Harus, wajib kita semangat. Apalagi pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, wajib kita semangat dalam belajar baca Al-Qur'an. Maka insya Allah hari ini kita akan lanjutkan belajar tilawah Al-Quran. Tentunya nanti teman-teman langsung praktekkan di rumah ya. Apa-apa hukum bacaannya yang kita jelaskan secara praktek ya, insya Allah akan mudah, langsung praktekkan di rumah. Baik, kita akan lanjutkan ayat daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang keempat ya. Teman-teman bisa melihat layar kanan atau kiri kita ya. Baik, kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Sama-sama teman-teman, tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada ayat yang keempat kelihatan ya teman-teman. Coba diperhatikan dulu bacaannya, baru kita nanti sama-sama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, sampai di sini dulu. Perhatikan ayah bunda, kita fokus kepada beberapa hukum bacaan. Walladzina yu'minuna. Perhatikan di sini ada hamzah. Ini ada beberapa hamzah yang sering sekali terjadi kesalahan ataupun kekeliruan di antara kita. Kita fokus kepada hamzah terlebih dahulu. Hamzah itu sebagaimana video sebelumnya, dia harus terputus suaranya. Ya, jadi jangan sampai mengalir tersambung ke huruf sesudah atau sebelumnya. Contohnya gimana? Di sini ada yu'minu, ada bima unzila. Yu'minuna bima. Ketika bima panjangkan ya. Panjang berapa harokat Ustaz? 4 atau 5 harokat ya. 4 atau 5 harokat saja. Kalau kita mengambil riwayat Hafs an Asim jalur Asy-Syatibi, maka di sini wajib panjang 4 atau 5 harokat saja. Bima unzila. Nah, fokus kepada hamzah ini. Kebanyakan dari kita, termasuk kami sebelum belajar, sebelum talaqi, itu adalah tersambung ainnya, hamzahnya, maaf. Jangan bacanya bima unzila ilaika wa ma unzila. Tidak ya. Jangan seperti itu. Harus betul-betul terputus suaranya ke hamzah. Bima harus jelas. Jangan bima itu tersambung jadinya ya. Itu banyak sekali kita baca seperti itu. Apalagi kalau misalkan bacanya cepet-cepet ya. Itu perlu garis bawahi ya. Kalau jumpa hamzah harus betul-betul ada koma sebelumnya. Nah, kalau dalam tulisan Latin Indonesia ada koma lah gitu. Supaya apa? Supaya dia tidak tersambung pada huruf sebelumnya. Seperti itu. Maka perhatikan pada hamzahnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seperti itu. Nah, itu untuk hamzah. Baik.
Ayah bunda ketemu hamzah harus dipraktikkan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa hukum juga. Fokus kepada nun sukun. Fokus kepada nun sukun. Di sini ada nun sukun jumpa dengan huruf zai. Nah, nun sukun jumpa dengan huruf qaf. Hukumnya apa? Hukumnya sama-sama ikhfa. Tapi suaranya jangan sama. Ya, kok beda Ustadz? Ya, tentu jelas beda. Dia harus melihat huruf sesudah daripada nun sukun atau tanwin. Kita fokus kepada nun sukun dulu ya. Nun sukun jumpa dengan huruf zai, maka bunyinya harus persiapan ke huruf zai. Nih pada kalimat unzila. Unzila. Maka nunnya, lidahnya tadi nyentuh ke langit-langit, maka lidahnya harus persiapan atau berada di antara gigi seri bawah. Seperti itu. Giginya juga dirapatkan. Unzila itu untuk nun mati jumpa dengan huruf zai. Nah, kalau jumpa dengan huruf qaf, suaranya, ini suaranya harus persiapan ke huruf qaf. Qaf itu makhrajnya yaitu tempatnya yaitu di pangkal lidah. Pangkal lidah menyentuh langit-langit. Ko. Maka dia harus tapi tebelin. Mil. Jadi ada dua huruf yang menjadi eng. Ya, ketika nun mati atau tanwin berjumpa huruf tersebut, yaitu nun mati jumpa kaf sama nun mati jumpa dengan huruf qaf. Nah, ini qaf. Bedanya adalah kalau qaf tebelin. Milko tebelin. Kenapa Ustaz tebelin? Karena dia huruf qaf ini dia tebal, masuk kepada huruf isti'la. Ya, jadi ketika nanti teman-teman jumpa tanwin atau nun sukun jumpa dengan qaf pada kalimat apapun, tebelin. Milko, jangan mingko, tapi milko. Min qablik, kafnya anginkan. Seperti itu ya bunda. Baik, langsung saja pada kalimat berikutnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Seperti itu pada fokus hamzah dan juga nun sukun. Coba kita praktekkan sama-sama pada ayatnya, pada ayat keempat ini. Tarik nafas ayah bunda. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat berikutnya perhatikan dulu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Pada kalimat di sini ada hamzah lagi. Maka jangan sampai hamzahnya terseret. Bagaimana terseret Ustaz? Ulaika. Nah, jangan sampai. Tapi ulaika. Jadi perlu teman-teman ayah bunda adik-adik sekalian garis bawahi. Ada dua huruf yang sering sekali terjadi terseret. Nah, terseret. Nah, jadi dia kurang sempurna. Huruf apa aja? Huruf hamzah dan huruf ha. Nah, huruf hamzah dan huruf ha. Nah, bagaimana? Contohnya huruf hamzah yang kita jelaskan tadi. Ulaika. Nah, jangan ulaika, tapi ulaika. Atau huruf ha. Humul. Jangan humul. Nah, contohnya di sini. Nih ada huruf ha. Wabil akhirati hum yuqinun. Nah, terseret. Hum harus jelas. Sama di sini ulaika ala hudam. Jangan hudam. Jelaskan. Hudam mir
rabbihim. Rabbihim, jangan rabbim, bim. Nah, dua huruf ini yang sering sekali terjadi terseret gitu ya, tanpa dengan sengaja kita atau misalkan karena bacanya cepat-cepat seperti itu ya, maka jangan sampai terjadi seperti itu. Ulaika ala hudam, hu jelas, hudam mir rabbihim wa ini juga sama, wa ulaika humul muflihun. Humul ya, jangan humul ya, kalau humul dia kurang sempurna domahnya, tapi kalau humul, nah beda suaranya ya, humul dengan humul. Kalau kita sering-sering mendengar, insya Allah akan terjadi lebih rentan ataupun lebih sensitif telinga kita. Humul dengan humul suaranya beda. Wa ulaika humul, makanya dimonyongkan, humul muflihun. Seperti itu, coba kita praktekkan di ayat 5 ini sama-sama, tarik nafas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, sampai sudah pada surah ayat Al-Baqarah ayat 5. Semoga bisa dipraktekkan di rumah. Apa-apa hukum bacaan nanti ketemu nanti di surah lain, praktekkan ya. Praktekkan, jangan tidak dipraktekkan ya. Karena belajar Al-Qur'an itu khususnya kalau belajar tajwidnya, belajar secara teorinya, itu fardu kifayah. Tidak wajib untuk semua orang. Mungkin 1, 2 ataupun guru-guru kita yang mempelajari, maka yang lainnya akan gugur kewajiban. Tapi kalau baca Al-Quran, mengamalkan, mempraktekkan dengan sesuai qaidahnya, makhrujul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, meskipun dia tidak tahu nih teorinya apa, hukumnya apa, tapi dia wajib mengamalkannya. Makanya dengan metode kita ini langsung praktek, semoga mempermudah teman-teman. Barakallahu fikum. Jangan lupa aktifkan tombol like dan juga subscribe-nya, karena dengan like dan subscribe tersebut akan mempermudah channel ini berkembang dan video-video kita terbantu ya, terbantu oleh teman-teman yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.